Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva Zlana Putri dari kelas A Manajemen Dakwah. Materi kali ini ialah pengembangan lembaga dakwah. Yang pertama ada definisi kepemimpinan menurut para ahli. Ivan Chevis mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi orang lain untuk membantu mencapai tujuan organisasi yang relevan. Definisi ini menekankan bahwa kepemimpinan melibatkan kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi yang relevan, yang menunjukkan bahwa individu tidak perlu memegang posisi kepemimpinan yang formal untuk memimpin orang lain. Kontribusi pemimpin informal yang dapat sama pentingnya dengan kontribusi pemimpin formal dalam mendorong keberhasilan organisasi. Lalu menurut Newstrom, nyatakan bahwa leadership is the process of influencing and supporting others to work enthusiastically toward achieving objective. Pengertian ini menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi dan mendukung yang lainnya untuk bekerja keras agar tujuan tercapai. M. Munir dan Wahyu Ilahi berpendapat bahwa kepemimpinan adalah sebuah konsep manajemen dakwah yang dapat dirumuskan. Yang pertama itu kepemimpinan sebagai salah satu seni dakwah untuk menciptakan konsistensi dalam menemukan titik temu. Ini berarti bahwa setiap administrator atau pengelola harus mampu bekerja secara kolaboratif dengan anggota organisasi untuk mencapai hasil yang dicapai. Dari lokasi peran pemimpin di sini adalah untuk mendorong para materi. Oleh karena itu, manajemen adalah seni bagaimana orang lain mengikuti tindakan orang lain untuk mencapai tujuan. Yang kedua, kepemimpinan sebagai bentuk dakwah, persuasi, dan inspirasi dimaksud sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang. Yang dilakukan bukan dengan paksaan tetapi dengan himbauan dan pidato. Yang ketiga ada kepemimpinan adalah orang memiliki pengaruh. Dalam tuntunan dakwah ini, sifat-sifat atau nilai-nilai pribadi dikaitkan dengan akhlak Nabi yang menjadi sumber utamanya. Selanjutnya adalah definisi lembaga dakwah menurut para ahli. Secara bahasa, lembaga adalah kelompok atau organisasi, badan atau organisasi yang tujuannya adalah untuk melaksanakan suatu usaha atau melakukan penyelidikan ilmiah. Dijelaskan sebagai lembaga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lembaga adalah badan atau organisasi yang melakukan penelitian ilmiah dan memenuhi tugas disebut lembaga. Sementara organisasi adalah proses menyatukan semua tanggung jawab, hak orang, kelompok, instrumen, dan tugas yang harus diselesaikan untuk membentuk organisasi dengan tujuan tertentu. Al-Ta'zim yaitu pengorganisasian. Dalam konteks Islam lebih berkaitan dengan bagaimana suatu usaha dilakukan dengan benar, metodis, dan teratur, bukan hanya sekadar berfungsi sebagai wadah. Menurut Hauser, lembaga dakwah memiliki peran penting dalam pendidikan agama dan pemahaman Islam, karena dapat membantu dalam menyebarkan ajaran Islam kepada umat muslim dan memperkuat identitas keagamaan. Selain itu, Hauser juga berpendapat bahwa lembaga dakwah dapat berperan dalam mengorganisir komunitas masjid untuk memperkuat identitas Islam dan kesadaran akan ketertarikan dengan umat Islam secara global. Adapun menurut Nasir, lembaga dakwah juga berperan dalam memperluas pengetahuan agama dan mempromosikan nilai-nilai Islam di kalangan masyarakat, serta memberikan alternatif pendidikan yang seimbang antara pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Selanjutnya adalah ada kepemimpinan. Definisi kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu, juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerjasama dan kerja kelompok,
perolehan dukungan dan kerjasama dan orang-orang di luar kelompok atau organisasi. Kepemimpinan merupakan konsep yang kompleks dan dinamis. Kompleks karena melibatkan berbagai komponen, sedangkan dinamis karena berkembang secara berkesinambungan. Dengan demikian, hakikat kepemimpinan dakwah adalah kemampuan atau ability untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain atau motorik untuk mencapai tujuan dakwah. Dalam kepemimpinan dakwah, keefektifan dari kepemimpinan dapat dilihat dari komunikasi interaktif antara pemimpin dan pengikutnya. Kepemimpinan yang efektif memiliki potensi mempengaruhi perilaku-perilaku individu untuk memberikan arahan dan petunjuk menggapai tujuan lembaga, memberikan dan menjaga kekuatan bangunannya. Selanjutnya ada etos kerja. Istilah etos berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang mencakup sikap, kepribadian, karakter, dan kepercayaan terhadap sesuatu. Pola pikir ini tidak hanya dianut oleh individu tetapi juga oleh kelompok dan masyarakat secara keseluruhan. Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh, budaya, dan sistem nilai dianut. Kata etika yang juga dikenal sebagai etos mengacu pada etiket dan berhubungan erat dengan moral dan nilai-nilai mengenai perilaku baik dan buruk atau moral. Sehingga dalam etos ada hasrat dan antusiasme yang kuat untuk mengerjakan sesuatu secara optimal, lebih baik, dan bahkan berjuang demi mencapai kualitas kerja yang sesempurna mungkin. Sedangkan Pesagin mengartikan etos kerja adalah norma-norma yang bersifat wajib dan ditetapkan dengan jelas, serta tingkah laku yang telah disetujui dan diakui sebagai kebiasaan yang harus dipatuhi dan diamalkan dalam lingkungan masyarakat atau suatu lembaga. Selanjutnya adalah pengertian lembaga dakwah. Lembaga dakwah merupakan suatu istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu lembaga dan dakwah. Secara umum, lembaga dakwah adalah wadah atau bentuk representatif dari sebuah kelompok yang bergerak secara bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah disepakati dari awal mula lembaga tersebut berdiri atau dibentuk. Pada tataran praktik dakwah harus mengandung dan melibatkan 3 unsur, yaitu penyampaian pesan, informasi yang disampaikan, dan penerima pesan. Namun, dakwah mengandung pengertian lebih luas dari istilah-istilah tersebut, karena istilah dakwah mengandung makna sebagai aktivitas menyampaikan ajaran Islam, menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar, serta memberi kabar gembira dan peringatan bagi manusia. Secara umum, lembaga dakwah sebagai suatu kumpulan orang-orang yang memiliki komitmen untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam dakwah, guna untuk mencapai tujuan dalam dakwah itu sendiri. Lembaga dakwah ini sangat dibutuhkan agar kegiatan dakwah lebih terorganisir dan tujuan dakwah dapat tercapai. Untuk mencapai kesuksesan pada kegiatan-kegiatan dakwah yang diadakan oleh lembaga dakwah dibutuhkan seperangkat pendukung. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai pengembangan lembaga dakwah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.